Sai hana tiap waktu salilingan di tanaman hingga di marohanku. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian di awal minggu ini, Senin 13 Maret 2023. Mengambil judul Menguasai Diri dalam Segala Hal. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 25 yang berbunyi, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Alai nasara marsiadu diorom do salubutnei akau de tutu asa di jalo tupel nalahu salapu alai di hita nasuru salpu. Saudara kekasih, Rasul Paulus dalam nats hari ini berbicara mengenai pertandingan dalam kehidupan. Kebanyakan orang di dunia ini berlomba untuk memperebutkan kesuksesan yang berpusat pada diri sendiri dan keluarga atau kelompoknya. Sebaliknya, perlombaan orang beriman berfokus pada bagaimana kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ukuran keberhasilan dunia ini ialah standar pencapaian kehidupan seperti kekayaan, kedudukan, kekuasaan, status sosial. Paulus menyebutnya mahkota yang fana. Tetapi orang beriman berlomba untuk mengisi kehidupan barunya agar menjadi lebih bermakna bagi sesama untuk kemuliaan Allah. Itulah mahkota yang abadi. Dunia mengejar mahkota keberhasilan yang fana dan yang dapat layu. Demikian dengan orang beriman. Kita mengejar mahkota kehidupan yang kekal. Kita melakukan pekerjaan sehari-hari yang tidak banyak berbeda dengan sebagian besar orang di dunia ini. Perbedaannya terletak pada nilai-nilai yang kita terapkan dalam bekerja dan kepada siapa kita mempersembahkan hasil karya kita. Bagi orang beriman, kita mengabdikan segala jerih lelah kita demi kemuliaan Tuhan dan bukan untuk hal yang lain. Adakah Anda dan saya berada di jalur ini dalam gelanggang perlombaan hidup? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tanpa kita sadari, sesungguhnya waktu kita menjadi orang percaya, kita sudah terhisap menjadi seorang pelomba dalam iman. Jadi, setiap kita harus menyelesaikan perlombaan tersebut sampai finish.
Sebab kalau tidak, berarti kita kalah, dan risikonya adalah kematian kekal di api neraka. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang mau kalah. Oleh sebab itu, kita harus berjuang untuk mencapai garis akhir pada perlombaan iman yang sedang kita jalani. Paulus mengingatkan kita dengan memberi contoh seorang pelomba dalam sebuah pertandingan olahraga. Mereka berjuang sedemikian rupa hanya untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita yang sedang ada dalam perlombaan iman akan memperoleh mahkota yang abadi. Namun anehnya, kita tidak mau berjuang dengan gigih. Kekristenan yang kita jalani santai-santai saja. Celakanya, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tidak waspada dan tidak sadar kalau perjalanan imannya tidak akan mencapai garis akhir. Bagaimana tidak gagal kalau hidupnya tidak berjuang sungguh-sungguh? Makanya Paulus mengatakan seorang pelomba harus bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Maksudnya adalah apapun risiko yang dihadapinya, ia harus bisa menguasai dirinya agar mencapai garis akhir. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita turut ambil bagian dengan menguasai diri dalam perlombaan iman ini? Banyak di antara kita yang tidak mampu menguasai diri sendiri, sehingga kita menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa dan tidak ada usaha sedikit pun untuk mengubahnya. Kita yang sombong, tetap sombong, yang kikir, tetap kikir, yang jahat, tetap jahat. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat menguasai diri sendiri dalam segala hal. Orang-orang seperti ini jangan harap dapat menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Tahukah Anda bahwa ini adalah beban kita dalam perlombaan? Bagaimana seorang pelomba yang membawa beban dapat menang dalam sebuah pertandingan? Jadilah pelomba-pelomba iman yang tangguh dan siap menguasai dirinya dalam segala hal. Marilah kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan mata kita tetap terarah kepada Tuhan, bukan dengan setengah hati, apalagi pura-pura. Dengan segenap hati merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh menyembah Dia dan melakukan kehendaknya. Kita menyembah Allah dengan sepenuh hati untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan supaya kita dipuji orang karena apa kita lakukan. Ayat renungan hari ini terambil dari perikop dengan judul Hak dan Kewajiban Rasul. Rasul Paulus membandingkan kehidupan seorang atlet dengan kehidupan seorang percaya. Seorang atlet harus sungguh-sungguh memperhatikan kemampuan teknisnya dan penguasaan aturan yang berlaku agar dia dapat memperoleh medali atau menjadi seorang pemenang. Seorang atlet harus berlatih sungguh-sungguh atau disiplin supaya dia dapat memenangkan pertandingan atau perlombaan. Atlet juga tidak boleh melanggar aturan supaya tidak didiskualifikasi yang membuatnya tidak mungkin mendapat medali. Disiplin yang harus ditaati seorang atlet juga menyangkut aturan makanan dan gizi, latihan fisik, dan aturan lain yang berlaku. Murid-murid Yesus bukan untuk memperoleh medali yang fana, tetapi untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Untuk itu,
murid-murid Yesus harus mempersiapkan diri baik-baik untuk dapat memenangkan pertandingan. Harus fokus pada tujuan dan tidak terpengaruh oleh godaan-godaan untuk mengalihkan perhatian kita. Meningkatkan kemampuan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menyampaikan Injil kepada orang lain dengan baik dan bersahabat. Marilah kita sungguh-sungguh beribadah supaya peroleh mahkota keselamatan, hidup kekal bersama Allah di surga. Dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus bagi Allah, itulah ibadah kita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah ingatkan kami dan mengajari kami untuk beribadah dengan benar. Oleh karena itu, kami berserah hanya kepada Tuhan, agar Tuhan mau menuntun kami, mengajari kami untuk melakukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berserah. Oleh karena itu, tuntunlah kami, ajarilah kami, agar kami mampu beribadah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I will ever love and trust You, in Your presence daily live. I surrender all. I
All to thee, my blessed. All to thee.